Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Hah? Sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Suara itu bergetar, tapi setiap kata yang keluar darinya membawa luka sejarah yang dalam. Berlokasi di Museum Bung Karno Blitar, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menyinggung perlakuan tidak adil yang pernah dialami ayahandanya, Presiden Soekarno, proklamator bangsa, yang pernah dijatuhkan tanpa proses pengadilan. Untuk memahami amarah dan kesedihan Megawati hari ini, kita harus kembali ke tahun-tahun kelam sejarah Indonesia. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, bangsa ini dilanda ketakutan dan kecurigaan. PKI dituduh menjadi dalang di balik pembunuhan para jenderal, dan situasi politik pun berubah drastis. Nama Presiden Soekarno ikut terseret, ia dianggap tidak menindak tegas PKI, bahkan dituduh memberikan perlindungan terhadap para tokohnya. Bung Karno memilih diam demi mencegah perang saudara, tapi keputusannya itu justru disalahartikan. Pada tahun 1966, Soekarno diminta memberi laporan pertanggungjawaban kepada MPRS. Beliau menyampaikan pidato Nawaksara berisi 9 pokok pikiran tentang kondisi negara, namun laporan itu ditolak. MPRS yang saat itu diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution menilai Bung Karno tidak menjelaskan secara jelas perannya terhadap G30S PKI dan kemerosotan ekonomi nasional. Kekecewaan pun memuncak. Dalam sidang istimewa MPRS Maret 1967, lembaga itu menyatakan bahwa Soekarno tidak mampu menjalankan amanat konstitusi, lalu mengeluarkan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Isinya, mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno, menarik mandat MPRS darinya, melarang Soekarno melakukan kegiatan politik, dan menyerahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Tanpa proses pengadilan, Bung Karno, sang proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, turun dari tampuk kekuasaan dengan cara paling menyakitkan. Bung Karno dijatuhkan oleh bangsanya sendiri. Diperlakukan seperti itu, tentu saja keluarga, terutama anak-anak Bung Karno, terguncang. Mereka ingin membela sang ayah. Banyak wartawan luar negeri berdatangan ke Indonesia, berusaha mewawancarai keluarga Soekarno, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bung Karno berpesan dengan tenang kepada anak-anaknya. Tutup mulut, jangan melawan. Kalau kita melawan, bangsa ini bisa pecah. Dan kalau bangsa ini pecah, orang luar akan datang menguasai negeri kita. Bayangkan, saya tiap kali diam, pergi terus ke Seknek, hanya untuk menanyakan, ini TAP itu mau diapakan? Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya pada tanggal berapa? Akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Ayo semua jawab! Coba, Masya Allah, yang namanya pendiri Republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia.
Saya hitung dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam. Saya tidak tahu, saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja, diisolasi. Nggak ada. Terus sekarang aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat lah, proklamator Bapak Bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada stop. Tapi loh ibu, ada. Nah, lihat tutapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya ngeremet bergerilya. Lah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tap mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada. Tapi tidak diklirkan. Betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup, tapi tapnya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan Udah begitu apa? Katanya kerjasama sama partai terlarang komunis. Lah apa yo iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman yang sudah terlarang? Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Nih di situ dia dengar apa yang saya katakan, Pak. Saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu. Jangan sombong kalian. Kalau ada lagi yang kayak gitu, saya paling depan.
manusia kayak gituan apa? Manusia mau teladan? Tidak. Jangan punya kepalsuan. Kalau kamu memang warga negara Indonesia, saya selalu mengatakan dengan bangga, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Apakah ini sama? Baca itu kalau nggak percaya. Hah? Kalau ngaku saya ibumu gitu, buat apa? Nggih bu, gombal. Pikirkan, hanya demi negara yang dia buat, hanya demi rakyatnya tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya. Kita nggak boleh ngomong keluar, padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu. Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Tapi karena bapakku sendiri bilang jangan melawan. Kalau nanti pecah perang saudara, pasti yang luar akan datang. Gombal. Lupa sejarah. Saya minta maaf betul sama teman-teman dari luar negeri yang sudah datang untuk tahu who is Soekarno. Saya cerita bahwa itulah Bung Karno. Kini, setelah hampir 6 dekade, TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sudah resmi dicabut. Langkah itu menjadi simbol pelurusan sejarah dan pemulihan nama baik Bung Karno di mata bangsa. Megawati Soekarno Putri berdiri bukan hanya sebagai Presiden RI kelima, tetapi sebagai anak yang menjaga warisan ayahnya. Warisan tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta tanah air yang tak pernah padam. Dan bagi bangsa ini, kisah Bung Karno menjadi pengingat bahwa keadilan mungkin bisa ditunda, tetapi kebenaran tak akan pernah hilang ditelan waktu. Kini sejarah berbicara bahwa Soekarno bukan hanya pendiri bangsa, tapi teladan kebesaran hati dan cinta tanah air yang abadi.